Hey, fans drama Korea semuanya, welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Aku harapkan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Meskipun musim pandemi ini masih terus berlangsung, tapi kalian harus terus semangat ya guys, menjalani aktivitas. Yuk kita sama-sama mereview drama Korea terbaru yang masih ongoing, yang berjudul Zombie Detective. Drama ini sudah tayang di stasiun TV KBS 2 mulai tanggal 21 September sampai dengan 27 Oktober 2020. Drama ini berjumlah 12 episode dan berdurasi 70 menit per episodenya. Drama Zombie Detective disutradarai oleh Sim Jae Hyun. Dia merupakan sutradara beberapa drama populer lainnya seperti The Producer dan Wings Fly Up. Sutradara Sim Jae Hyun bekerja sama dengan penulis naskah Baek Eun-ji menggarap proyek drama Zombie Detective ini. Untuk pemeran utama dari drama Zombie Detective ada dua orang. Yang pertama adalah Choi Jin Hyuk. Dia merupakan aktor tampan yang juga membintangi beberapa drama hits lainnya seperti Emergency Couple, The Hair, Fated to Love You, Tunnel, Devil's Charm, dan The Last Empress. Pemeran utama yang kedua adalah Park Jo Hyun. Dia merupakan aktris cantik yang juga pernah membintangi beberapa drama hits lainnya seperti A Piece of Your Mind dan Ekstrakurikuler. Sebelum kita mulai sinopsisnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau channel ini update video yang terbaru. Yuk kita sama-sama buat channel ini terus berkembang maju ya guys. Terima kasih yang sudah setia mendukung channel ini. 이런 좀비 처음일걸? 좀스럽고 비리비리한 탐욕 넘치고 정도 넘치는 세상에 없던 단짠 좀비 8월 31일 첫 방송. Drama Zombie Detective menceritakan tentang satu zombie yang bangun dari kematian dan bertahan hidup selama 2 tahun terakhir sebagai zombie. Pada episode awal ditampilkan adegan zombie yang keluar dari sebuah ruangan dengan rantai kaki yang terlepas dan mendekati seorang perempuan untuk digigitnya. Kemudian adegan beralih pada sekelompok orang yang membuang limbah sampah medis dan kimia secara ilegal pada malam hari ke gunung sehingga menyebabkan tumbuhan di sekitarnya menjadi mati. Di tengah tumpukan sampah itu ternyata ada seseorang yang bangun dan dia lupa ingatan. Pria itu tidak ingat siapa dirinya. Dia juga tidak merasakan sakit di tubuhnya, bahkan ketika dia mencoba untuk merokok, asap keluar dari luka di perutnya. Pria itu mencoba berbicara, tapi yang keluar malah suara khas-khas begitu. Ketika dia menyadari kalau dia sudah menjadi seorang zombie, dia menolak kodratnya menjadi zombie. Dia membenci dirinya sendiri, apalagi ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya dan memakan kelinci hidup-hidup ketika lapar. Dan akhirnya pria itu mencoba untuk bunuh diri dengan terjun dari tebing. Tapi namanya juga seorang zombie ya guys, walaupun jatuh dari tebing yang tinggi, dia tidak akan pernah bisa mati. Hal itu membuat pria ini jadi semakin penasaran kenapa dia bisa berubah menjadi zombie. Awalnya dia mengira kalau mungkin dunia sudah kiamat atau mungkin ada virus zombie yang merajalela di bumi. Tapi ketika dia turun gunung untuk melihat kejadian yang sebenarnya, dia justru melihat manusia dan tidak menemukan zombie yang lainnya satupun. Dan manusia itu adalah Gong Seon-ji yang diperankan oleh Park Jo Hyun.
Karena mencium aroma yang sangat enak dari tubuh Gong Seon-ji, dia hampir saja akan menggigitnya, tapi untungnya dia akhirnya sadar sehingga membatalkan untuk menggigit. Sedangkan Gong Seon-ji mengira bahwa dia bertemu dengan seorang gelandangan kecanduan alkohol, serta pada akhirnya memberikan jaket hoodie-nya dan juga uangnya untuk zombie tersebut. Karena pria ini menolak untuk hidup sebagai seorang zombie pemakan daging manusia, akhirnya dia bertekad untuk mengisi perutnya untuk hal yang lainnya. Dia mencoba mengambil telur burung yang ada di atas pohon, tapi apalah daya ya guys, karena zombie gerakannya sangatlah lambat. Dia menjadi kesulitan untuk menangkap telur burung tersebut. Kemudian ketika dia kelaparan, dia biasanya kehilangan ingatan dan kontrol dirinya. Dan ketika dia sadar untuk kedua kalinya, dia ada di sebuah gua dengan tangan berlumuran darah. Ketika dia mengira telah membunuh hewan yang lain, dan ternyata dia makan adalah rebusan babat. Dari sinilah yang membuat zombie itu sangat terobsesi dengan rebusan babat tersebut, karena rasanya menurut dia sangat enak. Zombie ini akhirnya bersembunyi di sebuah balai desa yang tertutup untuk sementara waktu. Dan untuk bisa bertahan hidup, dan dia tidak mau mati sia-sia di tangan manusia, jadi dia berusaha untuk menjadi seperti manusia yang normal. Dia kemudian belajar berjalan seperti manusia, lalu dia melatih motorik halusnya dengan menggunakan sumpit. Dia juga melatih kemampuan berbicara dan bahasanya. Setelah berhasil mempelajari itu semua kurang lebih 2 tahunan tanpa henti, akhirnya dia bisa mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh manusia normal secara baik. Hingga suatu malam saat zombie itu ada di dalam hutan, dia mencium aroma daging yang sangat pekat dan mencoba menghampirinya. Ternyata ada seorang pria yang sedang melakukan penghormatan kematian di dalam hutan itu. Tapi kemudian pria tersebut ditusuk berkali-kali oleh orang yang misterius dan membuat zombie tersebut semakin takut dengan manusia. Setelah pembunuh itu pergi, zombie itu kemudian mendekati pria yang ditusuk tersebut dan ternyata dia masih hidup. Pria itu dengan terbata-bata mengatakan sesuatu dengan tidak jelas dan memberikan sebuah kunci di tangannya. Kemudian pria itu meninggal dunia. Karena zombie itu mendapatkan sebuah kunci kantor dan kartu identitas dengan nama Kim Mo-young. Kim Mo-young adalah seorang detektif swasta. Zombie itu kemudian memutuskan untuk mengubur Kim Mo-young yang asli di dalam hutan. Karena penasaran apakah kantor detektif itu dapat membantunya menemukan identitasnya yang sebenarnya, zombie itu lantas turun gunung dan memutuskan untuk pergi ke kantor detektif tersebut dan menyamar hidup sebagai Kim Mo-young yang diperankan oleh Choi Ji-hyuk. Karena sebelumnya zombie itu tinggal di dalam hutan, maka dia bisa menemukan banyak hewan yang bisa dia makan. Tapi karena dia memutuskan untuk tinggal di kantor Kim Mo-young, dia menjadi kebingungan apa yang bisa dia makan ketika lapar. Mau makan burung merpati tapi dia takut kena virus. Tapi bukankah dia seorang zombie ya guys? Jadi kenapa dia mesti takut kena virus? Bukankah zombie itu tidak akan pernah bisa mati? Kim Mo-young merasa sangat lapar karena sudah beberapa hari tidak makan. Saat mencoba makan sayuran yang ada di dalam kulkas, Kim Mo-young justru memuntahkannya. Namun dia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli daging dan tidak mau memangsa manusia lagi. Karena itu, dia adalah seorang zombie. Kim Mo-young memiliki penciuman yang cukup tajam. Kim Mo-young adalah zombie dengan penampilan tampan dan rupawan. Dia memiliki tubuh yang atletis dengan kulit putih, pucat, dan kebiru-biruan. Karena itu, Kim Mo-young belajar tata rias
agar kulitnya tampak kelihatan normal seperti manusia yang sehat pada umumnya. Kim Mo Young masih berusaha mengingat masa lalunya kembali. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Gong Seon Ji. Dia adalah seorang reporter acara televisi. Saat ini dia sedang berusaha menggali kasus sinterklas, yakni kasus tentang menghilangnya seorang gadis kecil bernama Kim So-ri. Kasus hilangnya Kim So-ri sudah terjadi 6 bulan yang lalu, namun hingga sekarang tidak ada kejelasan siapa pelaku sebenarnya. Gong Seon Ji sendiri adalah tipe gadis yang selalu suka ikut campur urusan orang lain karena dia selalu tidak tahan ketika melihat ketidakadilan terjadi. Gong Seon Ji selalu berusaha menangkap penjahat dengan cara-cara yang gegabah. Akibatnya dia sering dituntut karena menyerang orang lain atau dituntut dengan tuduhan palsu. Gong Seon Ji kini tinggal bersama kakak perempuannya yang bernama Gong Seon Young yang diperankan oleh Hwang Bo-ran. Namun Gong Seon Young, kakaknya, selalu kesal terhadap Gong Seon Ji karena dia ini sering membuat masalah di lingkungan tempat mereka tinggal. Suatu ketika saat Gong Seon Ji sedang melakukan penyelidikan, ada kejadian ketidaksengajaan yang penuh kesalahpahaman, akhirnya mempertemukan si zombie tampan ini dengan Gong Seon Ji kembali. Gong Seon Ji mengira kalau Kim Mo Young adalah pria mesum yang suka mengganggu anak-anak kecil. Karena si zombie ini parno dengan manusia gara-gara film yang pernah dia tonton itu, dan juga Kim Mo Young yang takut identitasnya sebagai seorang zombie ketahuan, akhirnya dia melarikan diri untuk menghindari manusia-manusia itu, yang akhirnya membuat zombie itu dikejar-kejar oleh Gong Seon Ji dan anak-anak. Karena zombie tidak bisa lelah, dia terus berlari semakin jauh. Gong Seon Ji merasa lelah berlari mengejar, akhirnya malah melemparkan helm ke arah zombie itu, dan helm itu mengenai kepala Kim Mo Young hingga menyebabkan pria itu jatuh pingsan. Gong Seon Ji mengira kalau Kim Mo Young sudah tewas karena dia tidak mendengar detak jantungnya sama sekali. Namun saat dibawa ke rumah sakit, petugas medis pun mencoba memberikan alat CPR kepada pria tersebut dan menyatakan kalau pria tersebut sudah meninggal karena tidak ada detak jantungnya. Gong Seon Ji menjadi panik, namun tiba-tiba saja Kim Mo Young bangun lagi dan itu cukup membuat semua orang terkejut. Bahkan petugas medis itu mengira kalau alatnya rusak, padahal sebenarnya alatnya baik-baik saja. Dan pada saat di rumah sakit, saat Gong Seon Ji meminta maaf dan memohon agar pria itu tidak akan menuntutnya dan siap akan membayarkan biaya pengobatan, tapi sebelum sempat menyelesaikan kesepakatan tersebut, si zombie keburu kabur karena ketakutan. Saat itu Gong Seon Ji masih berusaha membujuk salah satu saksi kasus sinterklas, Young Cheol, agar mau diwawancarai oleh program acaranya. Namun setelah program acaranya itu ditayangkan, Young Cheol malah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Karena hal itu, Gong Seon Ji dimarahi oleh istri Young Cheol. Gong Seon Ji merupakan seorang saksi dari kasus yang sedang ditanganinya sendiri. Hal tersebut membuat Gong Seon Ji berhenti dari menulis acara investigasi dan menjadi pegawai paruh waktu di kantor Kim Mo Young. Drama zombie detektif memiliki plot cerita yang berbeda dari drama dan film zombie pada umumnya. Selain itu, jika biasanya drama dan film zombie bergenre thriller, misteri, dan horor, zombie detektif memberikan nuansa yang berbeda. Drama ini mengusung genre horor, misteri, komedi, dan fantasi. Drama ini sangat menghibur karena terdapat cukup banyak adegan yang jenaka serta mengocok perut, dan pastinya tidak boleh kalian lewatkan ya guys. Drama zombie detektif ini juga merupakan drama dengan tantangan baru bagi Choi Ji Hyuk. Jika biasanya dia mendapatkan peran sebagai pengacara atau seorang detektif, Choi Ji Hyuk mencoba keluar dari zona nyamannya dengan berperan sebagai seorang zombie.
Kemampuan aktingnya yang tidak perlu diragukan lagi pasti membuat penonton jadi penasaran. Drama ini layak untuk direkomendasikan karena sangat lucu, kocak, dan betul-betul menghibur. Demikian review drama Zombie Detektif. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kita ketemu di next video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.